Pesantren-pesantren yang lain akan saya suruh, kami akan bermusyawarah. Para ustadz, para kiai, para habaib yang ada di Jawa Barat khususnya. Ayo, kami siap tampung. Memandang dari kinerja tim investigasi ini, sejauh ini Habib melihatnya seperti apa? Sudah on track atau? Tim investigasi bagus. Cuma kayak kurang greget aja, maksudnya kurang greget tuh. Gregetnya di mana? Kurang greget. Si Panji ini nggak bisa dilembutin, gregetin gitu. Karena apa? MUI aja disepelein sama dia. MUI disepelein, padahal ini MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kalau bagi saya Panji itu bukan ulama. Ulama dari mana ulama begitu modelnya? Bukan ulama, bukan pimpinan pondok pesantren. MUI, kan Panji kan bilang MUI kalau ada MUI saya tidak mau hadir, itu kan kalau nggak salah ya. Kalau ada MUI saya nggak mau hadir. Terus MUI tidak berakhlak. MUI telah menfatwakan haram sebelum tabayun lah atau apalah. Yakni inilah dengan MUI. Makanya saya bilang MUI jangan pernah mundur lawan si Panji satu nih, jangan pernah mundur. Jangan pernah mundur. Di belakang MUI ada umat Islam. Di belakang MUI ada rakyat, masyarakat Indonesia. Yang tidak mau anak-anak bangsa disesatkan oleh Panji Gumilang. Karena MUI itu nggak sembarangan mengeluarkan fatwa. Kalau yang saya lihat intinya satu. Dari sekian banyak itu, pola pikirnya dia dari TV One, dari dia live atau apa itu. Pola pikirnya dia yakni seperti yakni ikhtilat bainal mar'a wal bercampur laki-laki dan perempuan, ya kan? Dalam sholat, dalam soft sholat, bercampur laki-laki dan perempuan, itu satu. Kemudian yang kedua, yakni apa namanya, istahalluz zina bil kafaro, menghalalkan zina dengan membayar denda, membayar kafaro. Berapa juta saya nggak tahu itu. Dan benar atau tidaknya itu tim investigasi yang tahu. Ini yang saya tahu saja. Kemudian, yakni fi salatil Jum'ah fi khutbah Jum'ah takun khatibatan mar'ah. Yang menjadi khatib Jumat di ketika sholat Jumat adalah perempuan, adalah wanita. Ini kan melenceng, ini keluar dari syariat. Walaupun dia mau pakai ayat yang sering dia bawa-bawa itu, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wa ila akhiril ayat. Sampai ayat akhir yang dimana ini ayat, makanya kan saya bilang, kalau mau menafsirkan ayat Quran, jangan pakai otak sendiri. Jangan pakai pemikiran sendiri. Ada kitab-kitab tafsir. Nah, ini ayat tadi. Sembarangan artinya iya, ya. Ayat tadi itu Al-Ahzab 35 itu. Ayat itulah yang dia pakai untuk mengartikan bahwasanya setara laki-laki dan perempuan di dalam hal apapun, perkara apapun bisa disama. Kalau laki-laki nggak boleh bisa jadi khotib, kenapa perempuan enggak? Pakai ayat tadi. Padahal ayat tadi itu di akhir ayatnya a'addalahumullahu ajran maghfiratan wa ajran azima kalau nggak salah. Akhir ayatnya yakni yang tadi itu mukmin laki-laki, mukmin perempuan, muslim laki-laki, muslim perempuan, orang baik laki-laki, orang baik perempuan. Orang perempuan yang sabar, laki-laki yang sabar, laki-laki yang bersedekah, perempuan yang bersedekah, terus tuh masih banyak tuh. Itu semua Allah akan memberikan kepada mereka pahala yang sama dan pembalasan yang sama. Yakni yakni maksudnya apa? Maksudnya kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam ayat itu adalah Allah menyetarakan laki-laki dan perempuan dalam pemberian pahala. Bukan dalam hal untuk beribadah, paham nggak? Materi paham nggak? Paham. Yakni tidak dibedakan di mata Allah Subhanahu Wa Taala, begitu ya? Tidak dibedakan dalam hal pemberian pahala. Nah, itu pemberian pahala dan pemberian dosa. Ya, itu kontroversi yang kemudian ini muncul. Itu pemikiran dia liberal. Ya. Dia salah mengartikan, sama seperti ayat Quran. Ada ayat Quran bunyinya, wa'budu rabbaka hatta ta'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datangnya al yakin. Kalau kita mau ngambil bahasanya al yakin, keyakinan. Jadi ada orang yang bilang, oh ya udah, Beb, saya nggak usah sholat. Kenapa? Saya udah yakin. Kan Allah bilang, sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Saya udah yakin, berarti nggak usah sholat dong. Nah, itu kalau pakai pemikiran sendiri. Kalau pakai tafsir, al-yakin bima'na al-maut. Yakin di situ artinya kematian. Berarti sembahlah Tuhanmu sampai datangnya kematian. Nah, makanya orang tuh nggak bisa mikir pakai otak sendiri. Cukup banyak diperbincangkan dan juga menjadi kontroversi. Ya makanya saya bilang MUI jangan mundur. Tapi kemarin Habib terlihat emosi begitu, emosional dalam menyampaikan orasi begitu, bahkan sejak dari sebelumnya. Itu pemantiknya apa Habib? Apa juga seperti yang tadi Habib bilang itu menjadi salah satu pemicu atau ada yang lain?
Ada yang lain. Apa itu? Kan saya ini lagi santai di bawah, saya lagi duduk di bawah, lagi ngisap cerutu. Oke. Oke, sambil ngeliat biar aman lah, demonya ini aman. Nah tiba-tiba ada yang menyampaikan dari Menko Polhukam, dari Kemenpol Hukam nih nggak mau menemui umat. Dari Kemenak aja mau. Ada info itu ya? Ya makanya kan Mbak Tiara naik pemantik saya kan. Ya. Pemantiknya Artinya kan. sempat diterima info bahwa tidak ada yang Ya, menemui. tidak ada Kenapa dari belum? perwakilan dari anak buah Mahfud MD. Alasannya? Alasannya kepada ke Aceh katanya. Itu yang kita dapat. Sama tugas. Sehingga ya karena tugas, sehingga naiklah. Itu yang memantik saya naik ke atas, saya belum orasi. Baru pemanasan itu. Saya naik ke atas, saya bilang, ayo semua yang ada di sini. Siap maju ke depan. Ya. Siap kita masuk ke dalam. Nah akhirnya setelah itu baru beberapa saat, setengah jam dari Kemenpol Hukam memberikan wakil kepada Kapolsek kalau nggak salah. Oke. Kapolsek